warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam tugas kimia. Hari ini kami akan presentasi tentang hasil pengamatan kami dari korosi pada paku besi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Septian Kristandi, nomor absen 29, lalu ada Bernard. Ya, nama saya Bernard Adityo Tabrani Teu dari absen 8. Nama saya Valeria, absen 9. Nama saya Samurai Panopski. Nama saya Royal Febrina Dameria, absen 23. Tujuan dari penelitian kami pada saat ini adalah menganalisis faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. Hipotesis atau dasar teori akan dibacakan oleh teman saya. Korosi atau biasa disebut dengan perkaratan terjadi ketika besi bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Korosi merupakan proses elektrokimia. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3X H2O, yaitu suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Faktor-faktor yang menyebabkan korosi ada yang pertama air dan kelembapan udara, yang kedua ada elektrolit, yang ketiga permukaan logam yang tidak rata, yang keempat terbentuknya sel elektrokimia. Cara pencegahan korosi besi, yang pertama bisa dengan cara mengecat, yang kedua melumuri dengan oli atau gemuk, yang ketiga dibalut dengan plastik, yang keempat dengan cara tin plating atau pelapisan dengan timah, yang kelima ada galvanisasi, pelapisan dengan chromium plating atau pelapisan dengan chromium, dan yang terakhir ada sacrificial protection atau pengorbanan anode. Alat dan bahan akan dibacakan oleh tamu. Alat dan bahan, yang pertama alat. 1 gelas air mineral 7 buah, yang kedua ada sendok 2 buah, 3 karet gelang 7 buah, 4 plastik putih setengah kilo 7 buah. Bahannya 1 air mentah 3/4 gelas, 2 air geram 3/4 gelas, 3 air sabun deterjen 3/4 gelas, 4 minyak goreng 3/4 gelas, 5 juga 3/4 gelas, 6 air matang 3/4 gelas, 7 paku besi yang panjang 7 buah. Cara kerja oleh Theo. Iya, dengan cara kerja. Cara kerja itu buatlah larutan garam dengan cara 1 sendok garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah lalu diaduk. Yang kedua, buatlah larutan sabun deterjen dengan cara 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Yang ketiga, siapkan 7 gelas mineral, masing-masing gelas beri label. Masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label, ada 6, lalu masukkan paku besi. Masukkan juga 1 paku besi pada gelas kosong. Tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu ikat dengan karet gelang. Simpan selama 3 hari, lalu pada hari ketiga keluarkan paku pada masing-masing gelas. Amati dan catat pada data pengamatan. Yang ketujuh, masukkan kembali paku pada masing-masing gelas, simpan selama 7 hari lagi. Amati paku pada masing-masing gelas pada hari ketujuh. Setelah itu, catat pada data hasil pengamatan. Untuk
pengamatan paku besi pada hari ketiga dan hari ketujuh. Sebentar. Untuk tanggal mulainya pengamatan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021 dan sampai tanggal 10 Oktober 2021. Untuk hari pertama udara seperti ini. Lalu hari kedua seperti ini. Dan hari ketiga seperti ini. Hasil pengamatan paku pada besi di dalam udara akan disampaikan oleh Dameria. Melalui pengamatan dari paku yang ditaruh di dalam gelas yang hanya berisi udara, pada hari ketiga tidak terjadi perubahan apa-apa, bentuknya tetap sama seperti hari pertama. Untuk hari keempat seperti ini. Untuk hari kelima seperti ini. Dan ini pada hari ketujuh seperti ini. Bagaimana, Dami? Ya, untuk hari ketujuh tidak ada perubahan juga. Jadi udara tidak mempengaruhi korosi pada besi. Sekarang pengaruh air mentah pada besi. Air mentah. Ini air mentah pada hari pertama. Ini air mentah pada hari kedua. Ini air mentah. Air mentahnya banyak. Yang air mentah siapa ya? Yang air mentah siapa ya? Saya. Oh, saya. Sebentar. Oke, berarti ini hari keberapa, Sam? Tadi Pertama ya? enggak, itu kayaknya hari kedua. Di bawah sih. Nggak ada. Hah? Ini Clarinta. Clarinta apa? Kok air mentah ya? Oh, ini air pertama nih. Ini hari pertama, air mentah hari pertama, air mentah hari ketiga. Ini ya air mentah ya? Oh, salah. Ini air mentah hari ketiga. Tentang air mentah hasil pengamatan air mentah akan disampaikan oleh Sam. Jadi paku pada hari ketiga itu kayak
mengalami yang namanya pengaratan. Dilihat dari situ kayak ada kecoklatan yang dari air mentah. Lalu ini air mentah hari keempat. Ini air mentah hari keberapa, Sam? Hari ke-6. 6. Ini air mentah hari ke-7. Untuk Sam. Jadi seperti halnya dengan hari ketiga, hari ke-7 juga seperti kelihatan juga kecoklatannya kayak seperti berkarat. Sama seperti yang dengan hari ketiga. Untuk ininya lebih pekat, kayaknya air mata yang hari ke-7 lebih pekat ya korosinya dibanding hari ketiga. Betul sekali, Setia. Sekian untuk air mentah, lalu kita ke air deterjen. Ini hasil pengamatan hari pertama. Mana lagi? Oh, ada lagi. Ini hari ketiga. Sepengamatan air sabun deterjen akan disampaikan oleh Theo. Untuk pengamatan saya pada hari ketiga itu, pada hari pertama, pada hari ketiga itu hanya kelihatan karat sedikit, tidak terlalu banyak juga. Jadi mungkin ada kesalahan teknis di air deterjen juga sih, kurang tahu juga saya. Tapi saya pengamatannya ada karat sedikit. Tapi ini mungkin gara-gara pakunya juga kali ya? Iya maaf, itu pakunya itu saya pakai paku payung, jadi kurang koordinasi sih saya. Maaf. Ini hari ketiga, lalu hari kelima ya, hari ke-7. Ini air deterjen hari ke-7. Jadi pas hari ke-7 itu hasil pengamatan saya masih sama aja, masih timbul karatnya sedikit aja, nggak terlalu pekat atau terlalu banyak sih, udah masih sama kayak hari ketiga. Lanjut air garam. Air garam siapa? Air garam ya, Kelar ya? Air garam Samuel. Saya. Oh iya, bentar. Ini Sam, hari pertama ya? Ini hari pertama ya? Iya, hari pertama. Yang pertama disampaikan oleh Sam. Di hari pertama. Oh. Ini hari pertama. Terus ini hari kedua ya. Hari kedua. Ini hari ketiga. Gimana Sam? Di pengamatan di air garam bisa terlihat di mana pakunya juga mengalami yang namanya pengkaratan dan masih belum terlalu tebal-tebal banget pengkaratannya juga. Ini hari keempat ya?
Air garam hari ke-6. Ini air garam hari ke-7. Di hari ke-7, paku yang diisi dengan air garam juga pengkaratnya juga mulai menjadi pekat dan semakin banyak di area-area tengah pakunya jadi sampai ke bawah. Lalu minyak goreng. Minyak goreng ini hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga mana? Hari ketiga mana? Nih. Ini hari ketiga. Gimana Clarita? Minyak goreng pada hari ketiga pada paku tidak mengalami apapun. Lalu pada rendaman minyaknya juga tidak ada tambahan warna apapun. Lalu ini hari keempat, ini kelihatan belum kelihatan. Ini hari ke-7. Sama pada hari ketiga, pada paku tidak terjadi korosi dan pada rendaman minyaknya juga tidak ada cairan tambahan warna apapun. Tapi seharusnya ada nggak sih? Ada karetnya nggak sih? Seharusnya enggak, paku pada rendaman minyak tidak mengalami korosi. Emang enggak ya? Lalu yang terakhir air matang. Air matang. Ini ya air matang ya. Ini air matang. Hari pertama. No. Mana sih? Sep itu apa yang pada hari pertamanya itu kan waktu bilangnya salah nulis, jadi belum dikirim lagi. Iya. Berarti yang matang mana lagi? Hari ketiga Yang mana? di atas. Oh ini. Oh ini. Ini hari ketiga air matang. Ya, paku pada air matang di hari ketiga juga sama seperti minyak, tidak mengalami apapun pada pakunya, lalu pada airnya juga tidak berwarna. Ini untuk paku hari ke-7. Paku pada rendaman air matang juga tidak mengalami korosi dan juga airnya juga tidak mengalami apapun, tidak mengalami perubahan warna. Oke. Sepertinya korosi juga. Oh, kita nanti masuk kesimpulan aja ya. Ada lagi, Sep, satu lagi. Apa? Air Cuka ya? cuka Cuka. belum? Oh iya, cuka. Sorry. Cuka. Ini hari pertama. Ini hari kedua. Ini hari ketiga. Keadaan besi pada paku pada hari ketiga yang ditaruh di dalam air cuka, terlihat bahwa paku tersebut mengalami korosi pada hari ketiga.
hari keempat, ini hari kelima, ini hari keenam, dan ini hari ke-7. Pada hari yang ketujuh, di larutan cukanya itu di hari-hari sebelumnya warna airnya tidak berwarna, tapi pada hari ketujuh mulai berubah warnanya menjadi agak gelap, dan pakunya juga menjadi pekat perkaratannya, dan ada juga sedikit retakan di ujung paku tersebut. Berarti ini masuk pertanyaannya. Apa diskusi dulu? Yang table itu dulu kan, Tep? Ini kan tab udah. Iya, nggak diisi sekalian. Oh, mau diisi. Coba. Oh, tab gue nggak bisa isi di HP. Langsung ini ya, nggak usah fotonya ya. Pada hari yang ketiga udara tidak terjadi. Jadi apa? Perkaratan atau korosi. Tidak ada perubahan gitu ya? Iya, boleh. Perubahan. Yang ketujuh tetap tidak ada perubahan. Mbak, ini ramein. Air mentah Mengalami korosi. Air mentah mengalami ya? Iya, mengalami. Mengalami korosi sedikit atau udah semuanya? Setengah lah. Sudah mulai kali ya? Sudah mulai mengalami gitu ya? Boleh. Ya, mulai mengalami korosi. Korosi. Ada ketujuh. Semakin pekat. Korosi pada paku semakin pekat. Terus air sabun tidak ada perubahan itu ya? Kan nih? Tadi nggak ada perubahan kan nih? Nggak ada. Ada ketujuh juga? Sama. Hanya muncul sedikit ya? Iya. Hanya muncul sedikit karat. Air garam? Sama seperti air mentah. Sudah mulai mengalami korosi pada karat aja deh, jangan korosi kan kegiatannya kalau nggak salah. Karat pada paku semakin pekat. Minyak goreng Tidak mengalami korosi. tidak mengalami korosi. Pengamatan hari ketujuh Sama hari ketiga tidak mengalami korosi juga. tidak ada perubahan. Suka Mulai sedikit ada perubahan. Ya itu ralat aja tidak mengalami korosinya, kayak kalau itu kurang ini deh. apa? Kalimat tidak mengalami korosinya diganti aja. Tidak ada perubahan ya? Iya, betul. Belum atau belum? Belum. Nah, soalnya kan masih hari ketiga, jadi belum ada nampak. Yang udara juga tisek.
Nih, cuka sudah mulai mengalami ya. Terus karat Karet, pada paku makin pekat. ya. Ada retakan juga, sedikit retakan di ujungnya. Dan ada retakan. Makin rapuh ya. Paku makin rapuh gitu ya. Iya nggak? Gak usah di-save. Masa? Oke. Air matang Belum ada perubahan pada hari ketiga. pada hari ke-7 juga. Pada hari ketujuhnya tidak mengalami korosi. Bukannya sausnya mungkin karena pakunya kali ya? Iya, Sausnya mungkin kan karena paku beda. Dari apa? Kan juga searching juga kan di internet. Tapi kalau misalnya air mata memang tidak mengalami korosi pada paku. jadi emang nggak ada korosinya. Iya, nggak ada. Oh gitu. Oke. Begitu Bu Erika. Lanjut kita akan menjawab pertanyaan pada hari ketiga. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga, jelaskan paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas berapa ya? Menurut gue kayak sih cuka sih. Kalau Cuka. kayak kayak pakunya Sam gitu, dari awal warnanya udah gelap, jadi nggak, gimana ya? Paku Ya lu nggak juga sih? paku beton deh kayaknya ya. Siapa yang paku beton? Paku lu bukan. Paku gue paku beton. Iya, tapi ini ada karatnya ya. Ada, kelihatan. Kelihatan banget Yang malah lain dari gitu. yang awalnya. Yang awalnya apa? Yang awalnya kayak udara tadi, yang masih putih gitu. Tapi pas hari ketiga langsung kayak gelap gitu warnanya. Jadi kelihatan perbedaannya gitu. Yang lain pendapatnya? Karunda, Theo, Sam. Kan kalau di Kenapa? gua kan pakunya kan kayak kecoklatan itu kalau kena tisu tuh kayak kehapus, tau gak sih? Iya, Itu jadi yang yang ada di tisu itu tapi sih sistem Apa? dua-duanya. karatnya. Nggak tahu, pokoknya di paku tuh kayak coklat, tapi kalau kena tisu nempelnya ke tisu, jadi kayak nggak nyatu. Sisa-sisa Tapi itu. awalnya pakunya bersih. Bersih, aman, tapi nggak terlalu bersih-bersih banget sih, kayak ada warna hitam-hitamnya gitu. Jadi menurut kalian yang paling cepat berkarat apa pada hari ketiga? Air Menurut cuka Damai, atau air ini? menurut Air gue juga suka sih. air mentah ya? Kayak sih juga Kayaknya kan. air cuka sih. Kan lihat Asamnya dari lebih tinggi. pakunya Damai aja, paku Damai kan kayak silver gitu kan yang awalnya. Iya, lebih Enggak, apa? nentuinnya dari hasil kabel tadi. Iya. Tadi kan Iya hasil itu. kabelnya hampir-hampir sama nih kata-katanya, tapi kan tadi kita lihat dari foto-fotonya. Menurut lu hasil yang ketiga apa? Hal apa yang paling cepat berkarat? Air cuka sih menurut gua. Paling asam kali ya, karena asam ya. Iya, bisa Soalnya jadi. dia iya, Iya, Benar. kandungan asamnya tinggi. Terus betul. yang B. Tapi kalau air mentah menurut gua dia di bawahnya. Oke. Air Ada mentah kan pH-nya nol. Betul. jadi paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada Cuka. gelas apa? Cuka. Coba. Ada gelas cuka. Oke.
paku besi yang paling lambat berkarat pada gelas. Kalau apa yang lambat kayaknya tipis-tipis ya. Air sabun. Air sabun berkarat sih. Pas hari Iya, ke-7. bisa aja ya sabun. Iya, Udara enggak ya? air sabun. Baru nampak sedikit kecil Dia banget. basah. Sabun kan itu basah. Bukan asam. Iya, basah. Kalau udara kayaknya lebih ke yang nggak ada perubahan deh. Iya, nggak ada perkaratan kalau udara. Iya, kalau udah nggak ada perkaratan. Air matang katanya juga nggak ada perkaratan. Minyak kali ya? Paling lambat. Air sabun sih bisa sih kata gue. Kata saya. Boleh. Jadi air sabun, guys. Gimana konklusinya? Mbak, tunggu dami. Fix. Gue juga bingung. Tadi di faktor-faktor apa? Korosi tadi ada bahasa nggak sih? Air dan kelembapan udara, elektrolit, permukaan logam tidak rata, terbentuknya sel elektrokimia. Air dan kelembapan udara. Lah, berarti selesai udara juga bisa dong korosi. Air dan kelembapan udara. Kelembapan udara. Permukaan logam tidak rata, elektrolit itu lupa lagi. Elektrolit itu kayak asam-asam gitu. Emang air sabun ada asamnya? Basah dia. Air sabun basah. Jadi kira-kira apa? Kira-kira apa? Yang mendekati aja kali sih. Yang mendekati. Wordnya kelihatan nggak wordnya? Apa? Wordnya. Tulisannya kelihatan nggak? Di ain kecil. Kelihatan set. Tapi kalau deterjen mungkin juga pengaruh gara-gara pakunya kali jadinya. Dianya lama. Iya juga sih pakunya. Semua sih kayak tergantung pakunya gitu. Beda-beda. Tapi apa air mentah? Tapi sih kayaknya air sabun. Apa air matang? Air matang nggak ada perubahan masalahnya. Kan yang paling lambat. Iya, soalnya nggak ada perubahan. Berarti nggak lambat. Kan yang paling lambat terus yang perubahan cuma air deterjen doang. Air mentah juga sama ya kayak air garam ya? Mentah. Enggak, garam ada itunya. Garam kan ada. Garam tadi lebih cepat ya daripada ini ya. Coklat terus mentah juga. Air garam lebih cepat nih. Jadi terputuskan Deterjen. Sabun. Sesuai ini aja sesuai hasil pengamatan aja. Ya udah ntar kalau ada yang kurang jelas ntar tinggal diganti aja. Kan setiap percobaan orang-orang beda-beda. Ya mungkin kendala atau apanya. Ada variabel yang lain. Udara udara ruangannya juga bisa, siapa tahu. Kita pernah. Suhu, kelembapan, panas, tinggi. Pakunya bisa. Terus sabun deterjennya kan beda-beda. Tapi kayaknya menurut gue sabun deterjen sih. Ya. Gimana Dami? Ayo.
sabun deterjen ya. Iya, Bu. Oke Itu ya. kan dicari juga katanya. Yang seharusnya, yang paling cepat sama paling lambat. Jadi kita mau cari ini. Sabun, mau cari di Google. Ya, diisi ya dulu, Sep, semuanya, Sep. Oke ya, nanti lagi ya. Baru nanti kesimpulannya gitu. Hmm. Iya. Paku yang tidak berkarat pada gelas udara ya. Ada udara, air matang, sama minyak. Minyak. Matang nggak korosi ya. Enggak. Pada berdasarkan hasil pengamatan yang ketujuh, hal ketujuh, pada paku besi yang paling banyak karat adalah pada gelas Cuka. Sama cuka. aja gitu. Kayaknya sama aja Cuka ya. sama garam. Di awalnya aja cepet, masa di akhirnya lambat. Cuka juga, yang ini juga sabun juga, ya, ya kan? Ini udara. Berarti pada hari ketiga itu deterjen kan belum sama sekali ya. Deterjen kan belum korosi kan hari ketiga. Belum. Nah, seharusnya yang paling lambat bukan sabun deterjen karena dia belum karatan pas hari ketiga kan. Gimana guys? Udara. Tapi kalau ini sih di sini sih kelihatan ya. Air matang. Sama minyak. Yang tidak perubahan air deterjen. Udara. Oh, berarti ini juga masih sabun deterjen tuh masih. Gimana nih guys? Kalau lihat di tabel, deterjen ada ketiga nggak ada perubahan soalnya. Ya udah, sesuai ini aja udah. Ya. Itu air garam itu bukannya juga cepat ya dia? Iya, berarti seharusnya antara air mentah sama air garam yang paling lambat apa? Mentah sih kayaknya ya. Gimana? Di hari ketiga nih masalahnya. Mentah kayaknya nggak lambat dah. Tapi dibanding garam, Kayaknya sih sama. kan udara, terus air deterjen, minyak goreng sama air matang kan nggak mengalami perubahan tuh hari ketiga. Ya hari ketiga. Terus yang paling cepat itu cuka. Berarti antara air mentah sama air garam paling cepat, paling lambat apa? Menurut gue lebih cepat air garam daripada air mentah sih. Gimana? Air mentah tuh Iya, ada air garam dari Tadi kalau nggak salah lebih coklat air garam. Gimana guys? Pada hari ketiga nih. Halo?
Deal, yaudah. Boleh, boleh. Deal ya. Mentah ya. Gue habis mikir beribu kali tadi. Oke, udah. Kesimpulan. Buatlah kesimpulan berdasarkan jawaban dan pertanyaan di atas. Kesimpulannya kita bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Kesimpulannya beberapa Bareng-bareng diskusi. beberapa zat itu dapat mengkorosikan mengkorosikan paku. Begini aja nih. Kesimpulannya itu kelembapan dan udara menjadi salah satu faktor terjadinya korosi dan juga pH yang tinggi. Ya tuh, boleh tuh. boleh Tinggal tuh ya. ditambah-tambahin aja Sep Tambahin yang aja. tadi tuh. Faktor-faktornya terus pH-nya. Nih, gua ketik, nanti kalian kasih pendapat ya. Buatlah kesimpulan berdasarkan pernyataan di atas. Tadi apa? Maka dapat disimpulkan Bahwa pakai bahwa dapat disimpulkan. bahwa atau maka nih? Lebih sereknya mah bahwa dapat disimpulkan. Apalagi ya? Maka dapat disimpulkan bahwa gitu kali. Iya, gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa. Udah maka masa bahwa lagi? Ya ini masa bahwa dapat disimpulkan bahwa kan gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa Oksigen, kelembapan dan udara dan juga pH yang tinggi jadi salah satu faktor terjadinya korosi udara dan pH yang tinggi, pH tinggi mempengaruhi laju gitu ya. Pengaruhi proses terjadinya korosi gitu ya. Iya. Korosi. Dan benda yang dalam hal ini paku juga mempengaruhi laju korosi. Begini, gue bacain ya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah maka dapat disimpulkan bahwa kelembapan udara dan pH yang semakin tinggi mempengaruhi laju proses korosi dan benda yang dalam hal ini dalam praktikum ini juga yaitu paku juga mempengaruhi laju korosi. Begitu? Ada tambahan nggak? Dame, Anita, Samuel, Theo. Halo. cukup kalau menurut gua. Cukup ya? Dame. Cukup. Oke. Terakhir, saran. Pertama, buatlah gagasan untuk mencegah terjadinya korosi.
Sarannya apa? simpan di tempat yang apa ya? Ini, perhatikan kelembapan udara yang ya. suhunya teratur, tidak lembab, tidak kering juga. Gimana? Ditaruh di tempat yang suhunya sesuai barangnya tersebut, tidak panas, Tempat tidak lembab yang juga. memiliki kelembapan gitu ya. Yang pas. Terus apa lagi? Dan juga taruh di tempat yang kering. Taruh. Ya, jangan sampai besi itu terkontaminasi sama air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi. Taruh di tempat kering. Jangan sampai Terhindar dari air atau larutan gitu. hindari aja gitu ya, hindari paku Besi saya bukan pakai. benda ini dalam hal ini. Besi Sep, itu terjadi korosi pada besi. Oh iya ya. Berarti ini, oh iya. Dari apa? Dari air atau larutan. Atau larutan yang menyebabkan korosi ya. Udah, Iya. apa lagi? Udah cukup ya? Cukup. Cukup Oh, kayaknya. ini Ada yang mau tambah lagi? cat besi. Cat besi, ya kan? Agar terlindung. Iya gak sih? Lihat yang di atas saya tadi kan ada. Enggak, maksud gue Iya kan bisa. kayak Tapi apa? Ini kan cara mencegah korosi, mengecat, melumuri dengan oli, dibalut dengan plastik. Iya. Ini, iya kan? Cat besi dengan Iya. agar terlindungi gitu ya. Udah, habis itu apa lagi? Cukup? Tapi masa Cukup lah, cukup. ya ada gitu. Udah ya, 3 Nanti cukup kali. Apa teh? Cukup. Ya cukup. Buatlah gagasan untuk mengatasi korosi pada besi. Ini setelah besi udah kena karat gimana? Kira-kira? Amplas. Apa ya? Gimana sih maksudnya? Buatlah gagasan untuk mengatasi korosi pada besi. Jadi besinya udah berkarat, cara ngatasinya gimana biar nggak tambah parah? Kalau menurut gue sih waktu itu gue pernah baca-baca di internet cara ngilangin karatan pada besi itu direndam pakai air soda. Tapi kurang tahu juga sih. Boleh. Deal. Terus? Air soda, Sep. Ya, udah. Oh, pakai ini WD-40 kalau pakai alat-alat begitu. Apa BDM 40? Buset.
Ya, biasanya itu ada di tempat otomotif lah istilahnya gitu. Kalau misalnya pakunya karat, korosi, muria korosi gitu. Untuk menghilangkan korosi atau karat pada alat-alat besi begitu. Jadi terus juga tuh. Siapa lagi? Baking soda bisa nggak sih? Boleh. Sama itu jatuhnya ke soda juga. Iya sih kayaknya. Yang tadi juga ditulis kate yang punya lu. Udah sih rendam dengan air soda. Udah aman. Apa lagi? Sam, ada tambahan nggak Sam? Sam, Pengecatan ya nggak sih? Pengecatan atau apa? pengecatan kan ini tadi biar nggak korosi. Ini sebenarnya boleh lihat Google nggak sih? Boleh. Kalau di Google sini menggunakan cuka. Maksudnya pakai cuka. Terus sama itu lemon dan garam. Iya. Air jeruk. Anjir, Sabun berarti cuci piring. Ih. Asam sitrat. Amplas. Ya amplas sih. amplas ya? Bisa lah. Iya amplas. Menggunakan oli bekas. Kalau misalnya dari tadi misalnya asam ya yang dipakai, berarti salah dong dari tadi. Apanya salah? Enggak kan tadi cara mengatasinya pakai asam. Tapi asam bikin korosi. Iya, gue juga mikir kayak gitu. Berarti kalau misalnya kalau asam mengatasi berarti selama ini tadi kita yang bikin kesimpulan pH semakin tinggi mempengaruhi laju korosi, salah dong. Tapi kan itu pakunya direndam, Sep. Iya benar. Jadi kalau misalnya pakunya direndam, kalau ini kan cuma diolesin doang. Bisa sih. Iya. Kalau cara ngilanginnya kan cuma kayak digosok-gosok, udah habis itu dihilangin. Kalau misalkan yang di itu kan tadi direndam, jadi dia kena air terus berhari-hari kan, jadi berkarat. Sekian dari kami, dari kelompok 1, dari laporan praktikum pengaruh korosi pada besi. Maka kesimpulan dari kami adalah dapat disimpulkan bahwa kelembapan udara dan pH yang semakin tinggi mempengaruhi laju proses korosi, dan besi yang dalam hal ini adalah paku juga mempengaruhi laju korosi. Saran dari kami untuk mencegah terjadinya korosi pada besi adalah ditaruh pada tempat yang memiliki kelembapan yang pas, taruh di tempat kering, hindari besi dari air atau larutan yang menyebabkan korosi, dan cat besi agar terlindungi. Dan saran dari kami untuk mengatasi korosi pada besi adalah rendam dengan air soda dan mengamplas bagian besi yang berkarat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Septian Kristandi, teman saya. Samuel. Saya sama Ray. Saya ya. Saya Klarinda Vokamelia. Saya Rahel Febrina Dameria. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.